Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Kopi Tongkrongan. Ngobrol, Ngopi, inspirasi. Alhamdulillah, di episode kali ini kita bertemu kembali dengan tema yang cukup hot. Kemarin kita di episode yang lalu ngobrolin sejarah tentang Fathahilah, sekarang tentang Sriwijaya. Salah satu kerajaan yang kalau saya baca di sebuah buku sejarah, Sriwijaya ini di abad ke-7 ada di daerah Palembang. Bahkan Sriwijaya ini banyak dipakai namanya, terutama yang paling terkenal adalah maskapai penerbangan Sriwijaya Air. Pada kesempatan kali ini kita akan obrolin tentang Sriwijaya, melacak jejak Sriwijaya bersama narasumber sejarah Kopi Tongkrongan, Mas Radik Darmawan. Siap. Apa kabar Mas Radik Darmawan? Alhamdulillah baik Bang Ipeng. Udah ngopi. Seger. Mas Radik Darmawan, Siap Bang Ipeng. tema kita pada malam ini, kita langsung ke tema saja. Melacak jejak Sriwijaya. Apa yang mesti dilacak Mas Radik? Apakah dia punya jejak? Silakan Mas Radik. Baik, terima kasih Bang Ipeng. Tadi cukup menarik pembukaan dari Bang Ipeng bahwa Sriwijaya di abad ke-7. 7 ya, yang saya baca. Begitu. Ya. Sebenarnya ada beberapa versi, ada beberapa kalangan mengatakan abad ke-7. Ya. Ada juga yang mengatakan abad ke-13. Lebih mudah berarti Pak. Lebih mudah. Nah, sekarang akan kita lacak satu persatu. Yang abad ke-7 itu Sriwijaya yang mana? Abad ke-13 itu Sriwijaya yang mana? Apakah sama, apakah beda? Kita mulai dari yang abad ke-7. Jadi untuk mempelajari sejarah itu, pertama selain melihat situasi yang ada di lokasi, kita juga harus meng-cross check laporan-laporan dari tempat lain. Jadi kalau kita belajar Palembang, ya jangan membaca buku Palembang saja, jangan melihat Palembang saja, tapi juga baca tulisan-tulisan orang yang pernah lewat di Palembang, kira-kira begitu. Sehingga nanti ada sebuah cross check dan kita mendapatkan sebuah gambaran yang lengkap. Itu pertama. Kemudian yang kedua, prasasti itu banyak digunakan oleh arkeolog untuk mendukung jejak Sriwijaya ini. Ada sebuah tepatan menggunakan prasasti ini menurut saya dalam sejarah di Indonesia. Mayoritas, bisa dibilang hampir semua prasasti itu selalu diidentikan dengan kerajaan. Jadi kalau ada prasasti, ada batu, Ada tulisannya. korek-korek, tahu-tahu ini kerajaan mana nih? Harus kerajaan aja tuh. Kan kita juga bisa ngetrik batu kan bisa juga. Nah, jadi itu menurut saya ketidaktepatan, over generalisasi atau terlalu pukul rata. Jadi kalau ada prasasti dianggap pasti kerajaan. Itu yang pertama mau kita luruskan. Karena ada prasasti iklan juga. Kalau mau cari batik corak Sanjaya, lah ono, ada prasasti itu iklan. Jadi tidak harus prasasti itu kerajaan. Itu perlu diluruskan. Baik. Jadi ada laporan dari pengelana atau pengembara. Sebenarnya ini utusan dari Kekaisaran Cina. Abad ke-7 yang singgah di Indonesia. Kalau di abad ke-4, abad ke-5 itu ada Fasian, orang Cina yang datang ke sini. Di abad ke-7 itu ada namanya Ising.
Dia ini memang diutus oleh Kaisar Cina karena kapal-kapal Cina ini banyak ditenggelamkan. Kabarnya ditenggelamkan oleh kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya. Dicarilah sampai ke sini, sampai ke Jakarta, Palembang, kemudian sampai ke Kedah, Malaysia. Dan akhirnya dari seluruh informasi yang dikumpulkan oleh pengembara bernama Ising ini, dia tidak mendapatkan jejak Sriwijaya. Jadi Ising tidak mendapatkan jejak Sriwijaya di wilayah yang dilalui itu, Jawa, Sumatera ataupun di Kedah. Kemudian sampai di Kedah dia mendapatkan informasi bahwa Sriwijaya itu adanya di Teluk Benggala, di sebuah kepulauan bernama Coromandel, dan itu adalah bajak laut. Jadi Bukan kerajaan. bajak laut, jadi kumpulan perompak lah. Kalau di film-film itu Pirates of the Caribbean. Jadi dia bajak laut yang memang sengaja menenggelamkan kapal-kapal Cina ini yang nggak ngasih jatah reman. Kalau di istilah Tangerang itu nggak ngasih jatah reman, nggak nyetor lah, ditenggelamkan. Dan Ising bertemu dengan para bajak laut itu, dan ternyata itu bajak laut itu suku bangsanya namanya Wijayalaya. Suku bangsanya. Ini bukan Sriwijaya tapi Wijayalaya. Dan di interview itu, kenapa Anda menenggelamkan kapal? Betul. Karena kapalnya nggak ada yang store. Siapa yang suruh Anda? Yang menyuruh adalah orang dari suku bangsa Shahpur di Persia. Dan disamperin itu suku bangsa Shahpur itu. Jadi ini keterangan resmi, catatan perjalanan dari Ising mengatakan begitu. Jadi ketika dia mondar-mandir di Selat Malaka, Laut Jawa, dia tidak menemukan kerajaan yang bernama Sriwijaya. Dan kemudian akhirnya dia sampai di 25 tahun pengembaraan Ising ini, sampai di pulau yang namanya Coromandel, bertemulah dengan kelompok bajak laut yang berasal dari suku bangsa Wijayalaya. Dan akhirnya nanti suku Wijaya ini disikat oleh suku bangsa Sengkalan yang nantinya itu menjadi orang-orang Rohingya. Terjadi pertempuran di Teluk Benggala. Sehingga orang Rohingya ketika diusir oleh Myanmar kan istilahnya, saya punya hak di sini lah, dulu ente yang kita tolongin dari bajak laut, sekarang kenapa kita yang diusir-usir? Kira-kira orang Rohingya begitu keluh kesahnya. Jadi itu versi kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Jadi setelah dilacak oleh Ising, itu adalah bajak laut yang berasal dari suku bangsa Wijayalaya. Jadi artinya kita sebelum ke abad ke-13, Mas Radi, kalau saya tangkap tadi, bahwa fenomena Sriwijaya ini sudah ada sejak lama, sehingga adanya Ising itu mencari Wijayalaya bukan Sriwijaya. Ya artinya kan awalnya Sriwijaya nih, nyari nih. Dia juga belum tahu kan apakah ini yang menenggelamkan kapal itu kabarnya kan kerajaan. Ya. Tapi ternyata yang menenggelamkan kapal itu adalah bajak laut. Bajak laut. Jadi kesimpulannya Sriwijaya itu emang ada, dia bajak laut. Bukan Sriwijaya, Wijayalaya. Wijayalaya. Jadi kaitan dengan prasasti juga, Mas Radik, saya baca di sejarahnya itu, mereka itu mengambil buktinya itu hanya prasasti. Ya. Dan Mas Radik tadi versi Mas Radik bahwa prasasti itu tidak bisa jadi jaminan bukti sejarah. Yang pertama, mereka selalu mengidentikan prasasti dengan kerajaan, selalu itu. Padahal belum tentu bukti kerajaan. Prasasti itu adalah ada hubungannya dengan kerajaan. Dan yang kedua, mereka anggap prasasti itu adalah bahasa Sanskerta. Padahal tidak semua prasasti berbahasa Sanskerta. Karena nanti kalau beda bahasanya, beda hurufnya dibaca salah arti.
Sama kayak tulisan kita, tulisan Latin ya, A B C D itu kan tulisan Latin. Tapi tulisan Latin ada yang berbahasa Indonesia. Saya yang bertanda tangan di bawah ini itu bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau ladies and gentlemen, hurufnya kan sama itu, tapi bahasanya berbeda. Itu perlu dipahami. Jadi tulisannya, hurufnya sama, tapi huruf ini bisa dipakai untuk menulis bahasa Indonesia, bisa dipakai untuk menulis bahasa Inggris, bisa dipakai untuk menulis bahasa-bahasa yang lain, bahasa Spanyol. Selanjutnya Mas Radik, kalau kita melacak jejak Sriwijaya, tadi apa namanya dari sebuah tulisan, siapa yang orang Cina itu? Ising. Bisa dipastikan bahwa Sriwijaya itu yang dimaksud adalah suku apa? Suku bangsa Wijayalaya. Suku bangsa Wijayalaya yang profesi sebagai bajak laut. Jejak yang lain kira-kira yang bisa membantah, artinya bukan membantah ya, versi Mas Radik tentang Sriwijaya ini, kan kalau yang saya tahu itu dia kerajaan Hindu ya. Ternyata kerajaan Hindu tertua apa kalau nggak salah Ya. Ada yang bilang Hindu, ada yang bilang Buddha, ada yang bilang Hindu-Buddha. tertua katanya, tertua di Indonesia Ya. iya. Bagaimana dengan hal ini Mas Radik? Jadi pertama, kalau abad 13 artinya dia seumur dengan Majapahit, karena Majapahit kan sama dengan abad dengan Sriwijaya berarti kan. Kalau kita lihat di negara Kertagama, buku resmi kerajaan Majapahit, jelas tahunnya, jelas penulisnya. Di situ tidak Sriwijaya sebutkannya, Palembang. Di negara Kertagama. Harusnya kan kalau sesama kerajaan kan menyebut tempat lain itu dengan nama kerajaan. Kerajaan Sunda, kerajaan mana. Tapi di Palembang disebutkan di negara Kertagama melewati Pelabuhan Tuban. Nah, itu yang pertama. Artinya ketika kita cross check dengan naskah yang sejaman, tidak ditemukan Sriwijaya di negara Kertagama. Kemudian abad yang ke-13 ini apalagi ini? Apakah betul ini Sriwijaya? Jadi prasasti-prasasti yang diklaim oleh kalangan yang menganggap kerajaan Sriwijaya itu ada, ini adalah prasasti kopian. Jadi ada kerajaan namanya Champa yang sekarang nanti menjadi Vietnam. Kerajaan Champa dulu ibu kotanya di Asmarawati. Kemudian ketika dia diserang suku bangsa Viet, turun, pindah ke Panduraga. Ketika diserang lagi, turun lagi, pindahlah ke Wijaya. Sriwijaya itu kan artinya Wijaya yang mana. Nah, orang-orang Champa ini akhirnya nanti lari ke Kedah dan sebagian lari ke Sumatera bagian selatan. Nah, itu adalah prasasti-prasasti yang ajaran-ajaran mereka zaman dulu di sana ditulis kembali di situ. Dan itu ditulis dengan huruf Arameik. Huruf Arameik itu huruf Yaman kuno. Kemudian berubah menjadi Nabatia, kemudian menjadi dasar huruf Hijaiyah. Jadi Hijaiyah kan masih baru ini. Jadi Arameik, kemudian berkembang menjadi Nabatia, kemudian berkembang menjadi huruf dan bahasanya dia bahasa Armenia. Mereka mengeklaim bahwa Sriwijaya itu adalah kerajaan karena di situ ada kata kedatuan. Di prasasti itu diterjemahkan kedatuan itu kerajaan, sama seperti kita kedaton. Kedatuan itu kalau dalam bahasa, kalau bahasanya Armenia, hurufnya itu Arameik, maka dia bukan kerajaan, tapi dia selubung sang ruang. Sriwijaya itu artinya sang ruang. Selubung itu ya kayak langit ini kan menyelubungi. Dan itu adalah prasasti spiritual.
prasasti spiritual di mana orang-orang suci di situ banyak makan buah, minum air dan lain sebagainya, tidak mengkonsumsi daging. Dan bahkan ada satu alinea yang tidak bisa diterjemahkan oleh arkeolog-arkeolog yang sekarang ini. Sehingga prasasti yang sebenarnya adalah cerita tentang spiritualitas para agamawan-agamawan yang tinggal di situ, yang melestarikan ajaran nenek moyangnya, kerajaan Islam Campa itu. Kemudian ditulislah di situ. Nah, diterjemah menjadi prasasti Kerajaan Sriwijaya. Banyak yang diklaim. Makam Sabuk Kingking diklaim Kerajaan Sriwijaya. Padahal makam Sabuk Kingking itu 29 derajat menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi diklaim oleh arkeolog ini peninggalan Sriwijaya. Kemudian prasasti di Bukit Siguntang juga diklaim, padahal Bukit Siguntang itu malah masjid yang bentuknya melingkar. Sama seperti masjid yang ada di Pulau Kelor, sama seperti masjid yang ada di Pulau Semeule, Aceh. Bentuknya sama, masjid melingkar. Ini masjid kaum Saman, orang-orang dinasti Samaniyah dari Persia. Jadi ada mata uang bertuliskan Allahu pun diklaim. Ini mata uang Sriwijaya. Bahkan sampai ada mata uang salib diklaim. Ini peninggalan Sriwijaya. Pokoknya dia gali apa, dapat apa, Sriwijaya aja. Begitu. Sehingga ya banyak ketidaksinkronan atau ketidakkonsistenan antar bukti-bukti tadi. Jadi dia hanya ini termasuk Manapo Jambi yang dibangun oleh Queen of Sheba pun diklaim peninggalan Sriwijaya. Murotakus yang dibangun oleh orang-orang Babilonia juga diklaim peninggalan Sriwijaya. Sehingga mayoritas klaim yang digunakan untuk mendukung keberadaan kerajaan Sriwijaya. Jadi klaim saja. Jadi ketika ditelusuri, dipertajam, ternyata tidak masuk logika. Begitu Bang Ilai. Saya benernya kalau melihat kontroversi tentang Sriwijaya dengan Fathahillah ini, kalau Fathahillah saya kalau di Google nih, Mas Radit, Fathahillah itu langsung ada kontroversinya gitu. Tapi Sriwijaya relatif nggak ada. Jadi artinya hampir semua sejarah kelihatan sepakat bahwa Sriwijaya itu ada. Hampir gitu yang saya lihat kalau di Google ya. Kata Sriwijaya itu kan muncul pertama kali tahun 1892 oleh Karen. Abad ke-17 berarti itu. Abad 19. Abad 19. Iya. Itu zaman Belanda. Karen yang mengatakan itu. Kemudian diteruskan 21 tahun kemudian oleh George Codes 1913. Dia menulis, menterjemah prasasti Kedukan Bukit yang dia anggap bahasa Sanskerta, padahal bukan. Lalu ditafsirkan ini adalah bukti kerajaan Sriwijaya. Awal-awal sejarawan kita itu adalah orang non pribumi yang mengatakan ada kerajaan Sriwijaya. ya, Karen kemudian Codes. Jadi sejarawan kita awal-awal itu orang Belanda. Memang tidak semua sejarawan Belanda itu backgroundnya sejarah. Mayoritas itu teolog. Teolog itu ya memang dia menciptakan dongeng-dongeng untuk mengganggu stabilitas teologi orang-orang Indonesia ini, supaya untuk melanggengkan kolonialisme. Jadi mayoritas termasuk De Graaf yang ngomong bahwa Fathahillah Raja Arab itu. De Graaf itu teolog, makamnya kan ada di Depok. Tapi tidak semua sejarawan Belanda itu tidak berkualitas. Ada Van der Zee itu bagus, dia sejarawan asli dan dia sering diskusi dengan Muhammad Husni Tamrin, dan ini orang berkualitas. Raffles juga bagus, di Inggris punya. Jadi karena memang jika kita ingin merusak suatu bangsa, rusaklah sejarah.
Jadi artinya Mas Rik mau mengatakan bahwa tentang Sriwijaya ini ada campur tangan kepentingan politik Belanda. Yang pertama kali mengekspos ya bukan orang kita, Karen dan George Kodes. Dan mereka yang Dan mengatakan, orang kita manggut-manggut aja. Oh iya iya iya. dan mereka mengatakan bahwa Sriwijaya itu biang atau apanya, kerajaan Hindu dan Buddha pertama di Indonesia. Iya. Mungkin kerajaan Dan kali ya. Hindu dan Buddha, tengah-tengahnya Dan. Kalau dua agama kan bagaimana? Kerajaan Hindu dan Buddha. Kerajaan Dan saja. Jadi Sriwijaya ini adalah untuk melanggengkan kekuasaan Belanda atau apa namanya ya, tujuannya secara politiknya Ya merusak sejarah. merusak sejarah. Dan yang sangat menarik juga Mas Radik, kalau saya lihat kerajaan itu kan selain prasasti ada yang ditinggalkan. Kalau umpama di Banten lah, ciri kerajaan Banten ada adat istiadat yang ditinggalkan di Banten. Banten. Kerajaan Banten adalah kerajaan Islam. Islam. Ada Debus. Ada Debus. Palembang itu kan mayoritas hampir Islam. Oh iya, kerajaan Islam Palembang. Hindu Budanya Ya kita kan perantau ini. Kita bertemu dengan orang Palembang itu banyak. iya. Sepanjang saya punya teman Palembang itu, saya tanya, Anda asli Palembang? Asli. Iya. Agama? Tidak ada yang menjawab Hindu dan tidak ada yang menjawab Buddha. Mayoritas Palembang Islam. Artinya kan kalau memang dia berkuasa lama ini kerajaan, dan itu kerajaan, kalau kita anggaplah kerajaan Hindu, harusnya masih ada sebiji dua biji lah orang Palembang yang masih mempertahankan ritual kehinduan itu. Kalau toh ini kerajaan Buddha, harusnya masih ada satu kelompok, dua kelompok, sekampung, dua kampung yang mungkin mengasing begitu, terasing, yang masih mempertahankan kebudayaannya itu. Tapi sekarang di mana kita jumpai di Palembang? Kan tidak ada. Itu salah satu yang perlu dipertanyakan dan harus ada yang bisa menjawab. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab. Iya. Hanya prasasti saja yang dipakai patokan bahwa emang Sriwijaya ini ada. Ya. Bahkan banyak temuan-temuan itu begini. Ini ada temuan perahu atau kapal bekas Sriwijaya. Besoknya ini papan-papannya tuh jadi dipakai buat bikin jembatan. Ada temuan gerabah. Ini adalah gerabah hasil pengendalian Sriwijaya di museum begini nih. Besoknya di sana udah nggak ada. Dan itu nggak cuma sekali dua kali hal-hal seperti itu. Artinya negara pun kalau sejarah peninggalan itu kan ada cagar budaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan biasanya kan sangat apik dirawat. Betul. Kalau dengan tadi Mas Rik temuan sampai Karena dibikin temuan A, B, C itu saling kontradiktif nanti ketika di cross check. tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi pengennya temuannya itu harus sesuai dengan hipotesis bahwa Sriwijaya harus ada, Dipaksakan. dipaksakan ada. Maka Sehingga orang- pada akhirnya dilebur juga, Iya. artinya dihilangkan. sama kayak peta Pangeran Panembong sudah tidak ada lagi di museum Jakarta kan, karena ini kalau dimunculkan ini peta yang dibuat oleh Pangeran Panembong nanti mengganggu stabilitas keberadaan Fathahilah di panggung sejarah. Nanti kalau ini dimunculkan ini hilang Fathahilah. Ada kira-kira yang mau menanyakan Mas? Artinya berarti sejarah untuk pendidikan saat ini itu keliru. Pelajaran sejarah yang menceritakan kerajaan Sriwijaya. Mungkin tidak perlu kita memvonis. Jadi Kopi Tongkrongan hanya memaparkan bukti-bukti, mendiskusikan, memberikan data pembanding supaya kebenaran tidak hanya berasal dari satu sisi saja, sehingga ya biar penonton yang menyimpulkan gitu, Bapak penanya.
Takutnya nanti dibilang keliru, nanti ada yang ngomelin gitu. Jadi ada data seperti itu yang sering dikonsumsi publik, dan ada data seperti ini, Pembanding. pembanding seperti ini. Nanti samalah kayak Bang Karni Ilyas. Kita yang mendiskusikan, Anda yang memutuskan. Berarti saat ini di undang itu masih mempercayai bahwa sebenarnya Sriwijaya itu ada keberadaannya. Ya, betul, banyak. Tapi kalau untuk Karen, Kodes ini saya berani hajar ini. Berani hajar. Karena bukan orang sini ini. Ya itu kira-kira ada lagi yang mau. Kalau secara silsilah strukturnya apakah ada juga di hasil-hasil Oh, di Karang-Karang. di Karang-Karang semua? Karang-Karang. Karena muncul pertama itu 1892. Jadi silsilah dibuat setelah itu. Oh, dibuat setelah itu. Ya kalau kerajaan Majapahit kan jelas itu. Ya, Raja pertama sekian betul. Diceritakan di kitab Negara Kertagama. Dan nyambung gitu ya. Kitabnya ada kah atau tidak? Tidak ada sumber tertulis Ini misalnya nggak yang punya, berbentuk kitab. nggak ada nih. Nggak punya kitab ini ya, Nggak ada. bukunya ini. Ada lagi? Sudah saya, Mas Hendro kayaknya masih penasaran dia nih. Dari Yang makanya jadi mengganjal adalah kenapa sampai saat ini itu Sriwijaya itu masih menjadi rujukan, menjadi apa ya, seolah-olah benar-benar masih ada. Coba kan, coba Benar-benar pernah ada. Iya, benar-benar pernah ada. Apakah mungkin dari pemerintah atau dinas pendidikan, tidak ada yang menelusur sampai situ. Ya, jadi itu hal biasa di dalam dunia peradaban sebenarnya. Galileo itu kan dia bilang bumi bulat, kepalanya hilang. Jadi artinya semua orang itu bilang bumi datar. Datar. Di zaman Galileo. Artinya kan ya begitu, dunia ilmu itu seperti itu. Ya, ada kepentingan. Ya, jadi Galileo kan kita sekarang bilang bumi bulat. Semua ini bumi bulat. Tapi Galileo pada waktu bilang bumi, kepalanya hilang. Yang jelas tadi Mas Radik itu menyampaikan fakta sejarah yang beliau pahami dan beliau ketahui, bahwa menurut beliau Sriwijaya itu tidak bisa dibuktikan sejarahnya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan jejak-jejak yang beliau ketahui. Dan terkait dengan fakta sejarah yang selama ini kita pelajari, itu lain hal ya Mas Radik ya. Ini hanya pembanding saja, dan saya sendiri pada akhirnya dalam posisi tidak menyalahkan sejarah yang sudah ada juga Mas Radik. Netral lah, Netral lah kita. kayak KPU. Ya kalau kita persilakan kepada teman-teman dengan apa yang Mas Radik tadi narasumber Kopi Tongkrongan paparkan tentang bukti-bukti sejarah yang beliau ketahui, kita tinggal bandingkan saja dengan bacaan sejarah kita terkait Sriwijaya ini. Itu barangkali Mas Radik, Siap. ada yang masih mau ditambahkan? Cukup, saya pikir. Ya, cukup. Kita cukupkan teman-teman ngobrolin sejarah di Kopi Tongkrongan pada episode melacak jejak Sriwijaya. Pada akhirnya kami mempersilahkan kepada teman-teman untuk menilai sendiri apakah sejarah yang Kopi Tongkrongan paparkan melalui narasumber kita Mas Darmawan yang kira-kira cukup realistis bagi teman-teman, atau fakta sejarah yang sudah kita ketahui sejak lama tentang kerajaan Sriwijaya ini. Selamat bertemu kembali di Kopi Tongkrongan ngobrolin sejarah dengan episode sejarah selanjutnya. Ngobrol Ngopi, inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.